Detikers, balik lagi bersama aku Mazaya. Dan kali ini dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional, aku mau ngajak Detikers untuk melihat bagaimana sih pentingnya peran museum dalam mengembangkan sejarah dan juga budaya loh. Salah satu museum yang wajib banget Detikers kunjungi adalah Museum Layang-Layang Indonesia. Detikers penasaran gak sih kenapa museum belum bisa menjadi tempat favorit masyarakat untuk dikunjungi? Tapi itu semua gak berlaku loh di Museum Layang-Layang, karena kita bakal melakukan kegiatan seru dan juga menarik. Penasaran? Yuk ikutin terus! Inilah Museum Layang-Layang Indonesia, tempat di mana keajaiban layang-layang dari masa ke masa tersimpan dengan indah. Dari layang-layang tradisional hingga yang modern, semua ada di sini. Koleksinya tak hanya dari Nusantara, tapi juga dari berbagai penjuru dunia loh. Menariknya, setiap layang-layang di sini punya filosofi unik yang mewakili budaya dan sejarah asalnya. Permisi Bapak, boleh perkenalan dulu mungkin dengan Bapak siapa? Kenali, nama Bapak Pasep ya. Saya di sini sebagai pemandu, pembuat layangan, pemain juga sekaligus. Nah Bapak, aku penasaran banget dari semua layangan yang ada di sini. Aku dari tadi suka ngeliatin layangan yang ini Pak. Nah ini tuh apa sih filosofi dari layangan ini? Gimana cara membuatnya gitu? Oh ini kebetulan bikinan Bapak ya. Ini saya bikin tahun 97. Ini kalau ciri khas tiap daerah. Jadi kalau di Jawa Barat ada tari merak, ada tari kupu-kupu. Ini Bapak bikin tari merak. Ini orang lagi nari ya. Ini bentuk burung merak ya. Ini dibikinnya selama 1 bulan. Oh cuma 1 bulan, tapi bisa keren banget. Nggak tiap hari dikerjain gitu. Oh iya. Bapak dulu kerja, jadi sebelum kerja pagi ngerjain apanya, setelah kerja ngerjain apanya gitu. Dan bukan hanya untuk dipajang, banyak dari layang-layang ini rutin diterbangkan dalam lomba-lomba, bahkan selalu jadi juara. Hebat ya! Ada juga layang-layang digunakan untuk olahraga dan seni. Mulai dari layang-layang berdesain klasik hingga modern, semuanya menunjukkan sisi kreatif yang luar biasa. Ya, perawatannya ini jangan sampai kena debu. Kalau kena debu cepet ya. Tapi ini alhamdulillah ini dari kain parasut, jadi kuat ya. Kalau rangkanya dari bambu banyakan. Bambu lebih kuat juga, tapi mau juga bambu yang udah tua ya. Nah itu bahan-bahannya. Terus perawatannya ini jangan sampai kena debu aja. Tapi yang paling cepet itu ini sarang laba-laba. Oh, ya, sehari 2 hari udah ini lagi ya. Semua juga sama. Tapi ini udah ada pergantian catnya mungkin atau? Gantian bahan ada, dulu warna hijau. Ini kainnya sekarang ganti warna. Ya pas kesini saya ganti warna putih. Mungkin kita bisa lihat layangan yang lain nih Pak. Ya, di sini soalnya ada banyak layangan tradisional. Ada layangan ini ya kreasi ya. Terus ada layangan olahraga yang kita kenalkan. Ya, silakan. Layangan ini berasal dari Kalimantan Selatan, Kota Baru ya. Oh iya. Ya. Ini namanya dangdang laki. Ini yang laki-laki yang besar. Ini terbuat dari kertas. Kalau itu kertas Samson ya, kertas Samson atau buat bungkus-bungkus percetakan ya. Di bahannya bambu. Nah, yang ini namanya dangdang laki. Sekali lagi yang ini perempuan, namanya dangdang bini. Kalau itu bahannya dari kain ciri khas Kalimantan. Kain batik ya, atau kain tapin ya. Nah, ini terbanginnya buat acara pernikahan. Oh, untuk upacara. Ya. Kalau ini yang kecil, namanya dengung juga, denguang namanya. Oh, ini untuk apa Pak? Alat musiknya? Pasang di layangan ini. Oh, dipasang. Nah, jadi ini kalau ada yang nikahan, terbangin dua-duanya, berarti situ
ada yang nikahan buat tanda ya. Kalau sekarang kan pakai janur. Terus kalau udah upacara panen padi, kalau hasil panen padinya banyak, dia rasa bersyukur, terbangin ini juga. Terus ini pasang di layangan, ini namanya padengung. Ya bunyi ya Pak? Ya, Tapi nggak berat Pak, kan ini bahannya juga kertas, terus dipasangin ini apa jadi nggak berat atau emang anginnya harus kenceng ya Pak? kencang. Biasanya di pinggir pantai atau di lapangan. Biasanya kan di sana ada pohon sawit. Jadi kalau terbang ini lebih tinggi dari pohon sawit, jadi kelihatan dari jauh. Oh iya bunyi. Wow. Lebih menarik lagi, di sini ada layang-layang 3 dimensi loh, Detikers. Layang-layang yang bentuknya lebih kompleks dengan bahan dan proses pembuatan yang berbeda dari yang biasanya kita lihat. Oh iya, kamu juga bisa lihat layang-layang terkecil dari Cina yang dipajang di sini loh. Bentuknya mungil dan menggembaskan banget. Nah, gimana Detikers? Dari sekian banyak koleksi, layang-layang mana nih yang jadi favorit kamu di Museum Layang-Layang? Nah, salah satu kegiatan yang dapat Detikers lakukan adalah workshop pembuatan layang-layang. Pas banget nih, adik-adik TK lagi pengen bikin layang-layang. Kayaknya seru ya. Yuk kita bikin layang-layang. Nah, Detikers, udah jadi nih layangannya. Tadi aku juga sambil warnain bareng anak-anak yang ada di sini. Nah, ini tinggal dikasihin benang, terus udah deh kita bisa mainin layangannya. Keren kan? Keren lah ya. Nah, Detikers, kisah menarik di balik Museum Layang-Layang Indonesia nggak lepas dari sosok Bu Endang loh, pendiri sekaligus pemilik museum ini. Awalnya, Bu Endang bahkan nggak tertarik dan belum tahu banyak tentang layangan. Tapi seiring waktu, rasa penasaran dan perhatiannya pada perkembangan layangan makin besar. Saya tahu bahwa layang-layang adalah salah satu khasanah budaya yang harus kita lestarikan. Jadi sejak 20-an tahun lebih yang lalu, saya kok merasa bahwa kok layang-layang tidak ada yang memperhatikan. Jadi saya awalnya ya jadi pemerhati dulu. Pemerhati dan akhirnya saya coba sendiri membuat layangan, dari apa sih layangan itu dan sebagainya. Di mana saya sudah mulai mengumpulkan juga data-data karena di Indonesia itu literatur tentang layangan itu tidak ada. Jadi akhirnya tahun 1996 saya sudah bikin buku untuk pembelajaran. Terus tahun 2004 saya bikin buku tentang layang-layang Indonesia. Jadi kecintaan saya itu betul-betul dari tidak tahu layangan, taunya layangan adu yang bentuknya diamond shape itu. Karena dulu zaman saya kecil suka ikut kakakku main kan. Tapi ternyata setelah dewasa ini saya melihat bahwa, bukan setelah dewasa, setelah tua ya. Saya lihat kok tidak berkembang. Jadi saya coba, oke deh kita kumpulkan teman-teman yang sealiran, yang senang layangan gitu. Senang membuatnya. Jadi disinilah awal mula dari kegiatan, kita dulu punya klub. Nah jadi klub itu yang mempelopori sebelum adanya museum. Dan setelah hasil dari teman-teman itu semuanya, koleksi saya, jadi kita gabungkan dengan museum. Sedangkan museum ini juga saya ambil jauh dari Trowulan, Jawa Timur. Jadi saya waktu saya beli itu saya nggak tahu untuk apa ya ini gitu kan. Terus saya coba bangun, terus suamiku juga tanya, untuk apa kamu? Anak-anak juga ngapain mam? Siapa mau tinggal di situ gitu kan, dan sebagainya. Lalu saya berpikir karena koleksi saya sudah banyak, ya oke, kita akan buat ya seperti galeri lah gitu kan. Tapi ternyata teman-teman dari permusiuman bilang, ngapain Bu bikin galeri, sekalian aja museum layangan gitu. Akhirnya
itulah terjadilah museum ini. Jadi dibangun ulang rumahnya tahun 2002. Selesai dalam 10 bulan, terus kita mulai mengisi apa yang kita punya. Museum Layang-Layang Indonesia kini telah berkembang pesat dan seringkali menjadi perwakilan Indonesia di berbagai ajang internasional. Meski begitu, perkembangan museum ini nggak lepas dari tantangan. Kalau tantangannya banyak, nomor satu pembiayaan. Karena kita ini bukan pemerintah punya, tapi punya saya pribadi. Jadi saya juga melihat bahwa kalau pemerintah itu mereka pasti support, ada dananya untuk itu. Kalau kita harus mencari dari pengunjung. Jadi kita swadaya masyarakat, betul-betul swadaya masyarakat. Dan alhamdulillah tiap hari ya begini ini rame. Kadang-kadang sampai 100, 200 anak gitu. Tapi juga ya namanya ini ya murah meriah gitu kan. Dan kalau mereka datang itu dia harus membuat layangan. Nah jadi cost-nya HTM-nya itu habis untuk penyediaan barang aja, sama ya kasih untuk tutornya gitu. Hal ini nggak membuat Bu Endang menyerah. Semangat dan dedikasinya tetap tinggi untuk terus melestarikan budaya layang-layang dan mengelola museum ini dengan baik. Keren banget ya Detikers! Museum Layang-Layang Indonesia menjadi bukti bahwa dengan passion dan ketekunan, impian bisa terbang tinggi seperti layang-layang di angkasa. Nah Detikers, seru banget kan jalan-jalan kita ke museum hari ini? Gimana? Museum gak selamanya ngebosenin kan? Justru di museum layang-layangan ini seru banget tadi kita jalan-jalannya. Kita tadi udah lihat koleksi layang-layangan di sini, terus keseruan juga workshop pembuatan layang-layangannya loh. Nah, tapi segitu dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Aku Mazaya melaporkan untuk Detik Pagi. Duh deh, aku mau main layang-layang dulu ya. Selamat Hari Museum Nasional.